dia selalu menekankan di balik krisis itu pasti ada peluang. Tugas kita mencari apa peluang dari krisis itu. Kami sebagai orang NLP cuma mengatakan tidak ada kegagalan, yang ada hanya umpan balik. Kita nggak pernah gagal. Yang ada hanya feedback. Apa yang pembelajaran yang bisa diambil, kita bisa fleksibel. Oh, ini sekolah gitu, jalan-jalan gini gitu loh. Daripada ketika ini nggak boleh, ini nggak boleh. Terus mau ngapain gue di sini gitu? Mendingan gue keluar aja gitu kan misalkan gitu. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube NLP for Business untuk Indonesia dengan saya Karin. Nah, kali ini kita mau bahas nih. Kemarin aku ada baca berita nih di bisnis.com. Nah, ini Philips bakal PHK 6.000 karyawan tahun ini, tahun 2023. Nah, ini sebesar 8% dari total karyawannya akan di PHK. Nah, tapi aku mau tanya nih, dari sisi bisnis, ini akan ada peluang atau akan ada resiko sih? Nah, sebelumnya kita simak yang berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke, sebelum masuk ke topik kali ini, kita sapa dulu Coach Arif. Hai Coach. Halo. Sehat Coach? Sehat. Kenapa pertanyaannya selalu cuma sehat doang ya? Ya, itu yang ada di pikiran aku sih Coach. Pikirannya sehat, harusnya tanya gitu ya. Pikirannya sehat gitu. Oh iya. Mas Adi pasti enggak sih Coach? Ah gitu ya. Ya. Oke, karena pertemuan besar dia. Oke. Gimana? Oke, Coach, kemarin kan aku baca berita nih Coach di bisnis.com. Nah, itu Philips bakal PHK 6.000 karyawan tahun ini Coach. Nah, itu bisa menjadi peluang atau menjadi resiko sih Coach bagi kita pengusaha maupun kita sebagai karyawan? Kalau saya ngeliatnya gini ya Karin ya. Ini saya bersyukur sekali karena saya lulus kuliah di tahun 97, 98, 97, 98 gak sih ingat saya? Baru lahir. Baru lahir? Baru lahir. 98. Berasa tua banget saya Udah berapa tahun Mas Adi? 10. Oke. Jadi waktu saya baru lulus kuliah itu, waktu tahun 97, 98 itu Indonesia karena ada kejadian tertentu, ya kerusuhan dan sebagainya, dan ada juga krisis ekonomi yang terjadi kalau nggak salah karena sempat Thailand atau apa gitu, ada beberapa negara sempat problem gitu keuangan. Dan saya ingat banget ada satu perkataan dari motivator terkenal saat itu. Ya sekarang kebetulan ya masih terkenal, cuman namanya udah mulai nggak terlalu ini ya muncul ya. Andre Wongso. Saya berani nyebut nih Andre Wongso. Ini guru saya nih, orang hebat nih. Karena saya ngikutin virtual dia terus. Jadi maksudnya di radio, di buku, audionya saya beli semua. Adakah satu kalimat yang disebut sama dia? Dia bilang begini kalimatnya. Dia bilang Wei Si. Apa tuh? Wei Si itu tulisan Cina yang artinya krisis. Oh, oke. Ya. Tapi saya lupa persisnya. Jadi kalimat Wei Si itu artinya ada krisis, ada peluang. Jadi kalau kalimatnya Wei Si itu benar-benar dibaca dengan baik katanya ya, saya juga lupa persisnya. Di balik krisis itu dia selalu menekankan di balik krisis itu pasti ada peluang. Tugas kita mencari apa peluang dari krisis itu yang mungkin kita bisa masuk. Nah, jadi pengalaman itu membekas banget di saya. Jadi setiap ada kondisi apapun, saya berusaha mencari apa di balik dari problem yang dihadapi. Waktu 2020, ketika terjadi banyak lockdown, saya memutuskan melihat kondisi di balik krisis. Jadi saya nggak fokus krisis, tapi saya melihat di balik krisis. Nah, akibatnya apa? Perusahaan kita bisa survive. Nah, karena kami melihat dari balik itu. Nah, tugas kita adalah setiap ada problem, setiap ada tantangan, cari apa peluang di balik itu. Jadi misalkan contoh, ya tadi bilang perusahaan Philips ada terjadi pemecatan atau rencana pemecatan. JDID juga kalau nggak salah udah resmi tanggal 1 Maret atau berapa itu adalah perusahaan udah terakhir. Perusahaan itu beroperasi dan tutup dan sebagainya. Karena temanku yang kerja di JDID sampai menceritakan tentang pengalaman momen-momen dulu perusahaan masih ada dan sebagainya. Sentimental things lah ya. Jadi buat saya adalah kita harus melihat dari sudut itu ini apa yang terjadi. Tugas saya adalah mencari tahu sebenarnya mereka tutup karena apa. Kalau saya ngelihat bisa saja mereka tutup karena mungkin salah bisnis model. Salah bisnis model maksudnya apa contoh nih? Kayak JDID misalkan salah bisnis model. Mungkin saya nggak tahu ya. Ini
cuman ngomong kosong saya ya. Misalkan apakah dia nyetok barang, apakah dia pakai delivery sendiri. Jadi kalau saya inget banget kalau ketika belajar bisnis, dia bilang gini, perusahaan-perusahaan yang terbaik adalah perusahaan-perusahaan, satu perusahaan itu harus menjalankan bisnis utamanya dibandingkan bisnis luar bisnis utamanya. Oke. Jadi kalau bisnis itu bisnis utamanya, mereka akan survive, akan berjuang, akan bisa hidup, sustain. Kalau perusahaan yang tidak bisnis utamanya, biasanya pemilik bisnisnya nggak fokus, Bisa goyang ya, Coach? bisa goyang. Makanya tugas kita adalah apa bisnis utamanya itu yang dijalankan, dikembangkan. Jadi misalkan contoh ya, produsen minyak goreng, dia mungkin mau punya perkebunan, mungkin dia mau punya pabriknya, mungkin dia punya bisnis distribusinya. Itu berarti yang dari ujung hulu dan ke hilir. Iya. Nah itu maksud saya. Itu masih bisa jalan. Tapi kalau bisnisnya udah nggak ada hubungannya, misalnya jual minyak goreng gitu ya, terus kemudian dia jual sabun gitu loh. Ya Nyambung. nggak nyambung. Ya, kecuali saya nggak tahu ya, apakah sabun dari minyak kelapa apa enggak? Iya, ada. Nah mungkin kalau masih ada kaitannya Bisa, mungkin masih bisa gitu loh. Tapi kalau nggak bisa gitu misalnya. Jadi itu masih turunannya yang masih bisa dijalankan. Ya jadi kalau ditanya, itulah cara proses bisnis yang bagus seperti itu. Jadi kalau saya ngelihat segala sesuatu dilihat apa peluang di balik itu. Mindset apa yang perlu dipasang kalau sebagai seorang NLP. Kami sebagai orang NLP cuma mengatakan tidak ada kegagalan, yang ada hanya umpan balik. Kita nggak pernah gagal, yang ada hanya feedback. Apa yang pembelajaran yang bisa diambil, kita bisa fleksibel. Jadi ketika ini bisnis kenapa kita cari fleksibel. Jadi kita nggak bisa cuman ke satu hal, tapi kita harus cari pola, cari cara, bagaimana caranya. Gimana caranya bisa masuk, gimana cara peluangnya, gimana cara deketinnya, gimana cara. Nah itu yang kita akan jalankan. Oke, Coach, berarti kita harus cari peluang-peluang yang ada dalam Betul. suatu hal itu ya, Suatu maupun apa hal. yang terjadi ya. Apapun yang terjadi. Misalkan kita nggak tahu ya, misal peluangnya kita ngeliat mungkin ya contoh ya bisa mencari tenaga kerja murah misalnya. Mungkin kita nggak tahu. Iya. Atau apa. Tapi yang penting tugas kita adalah apa di balik itu yang harus kita pahami. Karena kalau menurut saya kita pakai logik ya. Kalau perusahaan-perusahaan itu melakukan pemecatan biasanya karena pasti ujung-ujungnya bisnis yang tadi diharapkan bagus menjadi nggak bagus, maka terjadi penurunan. Iya. Karena saya ngelihat sih waktu saya bekerja di beberapa perusahaan besar, biasanya kalau bisnis begitu nggak bagus, mereka memutuskan untuk tutup sih langsung. Jadi mereka nggak akan babi bu lagi, main tutup udah selesai. Itu cara paling cepat sih. Jadi makanya berbeda. Makanya gini ya Karin, perusahaan besar itu kan pemegang sahamnya kan banyak ya. Iya. Jadi bayangin yang gini, yang paling gampang. Ini Karin anggaplah presidir, perusahaan besar. Kemudian komisaris kumpul nih. Komisaris kan ada komisaris utama, ada komisaris lain, terus ada mungkin penyuntik dana. Iya. Karin adalah orang profesional. Bisa bayangin kalau Karin bertemu mungkin sama mereka mungkin 10 orang, dan orang itu orang-orang hebat. Kira-kira apa yang bakal diomongin sama mereka? Kalau mau Karin gagal? Ya langsung ditembak, udah nggak usah lanjut gitu nggak sih, Coach? Betul ya? Ditembak kan? Iya. Pasti didesak dong. Kenapa harus dipertahankan bisnis itu? Kan itu Iya. merugikan. Kenapa? Karena komisaris-komisaris itu kan berpikir cuma satu. Kalau Dia perusahaan untung, uangnya balik, returnnya bisa dapat bagus buat dia. Iya. Kalau enggak, dia nggak berpikir jangka panjang. Dia berpikir pokoknya returnnya ada nggak. Iya. Karena mereka harus mempertahankan kepentingan dia dong. Bisa bayangin dong, Iya. diserbu segituan banyak. Nah, beda sama perusahaan kecil. Perusahaan kecil komisarisnya juga mungkin dia yang jalanin dia, resiko di tangan dia. Itu yang membedakan. Jadi makanya saya kasih contoh lagi satu. Ini contoh yang menarik menurut saya Karin. Ada yang kontak saya nggak mau nyebut nama. Dia bilang dia dulunya adalah trainer. Oke. Bekerja di satu perusahaan. Ketika dia bekerja di satu perusahaan, dia bilang challenge-nya banyak coach. Ya wajar dong, challenge-nya banyak. Kenapa? Karena menurut dia ketika dia mau melakukan A, nggak boleh. Ngelakukan B, nggak boleh. Ngelakuin C, nggak boleh. Jadi ide-ide di kepalanya dia nggak bisa dijalankan dengan baik. Nah pertanyaannya, kenapa nggak bisa dijalankan? Karena mungkin si pemimpinnya yang membayar dia merasa resikonya terlalu besar untuk diambil. Iya. Pertanyaan menarik, kenapa di-hire orang itu? Mendingan gak usah di-hire. Iya, kan banyak ide ya, Coach. Banyak ide, ya tapi balik lagi. Makanya
Saya juga pernah ngalamin itu Karin, bekerja di perusahaan yang maka kalau pertanyaan yang saya karena pengalaman di beberapa perusahaan, makanya saya selalu nanya, batasnya apa nih? Oh, oke. Batas saya yang boleh nggak boleh itu apa? Karena saya pernah bekerja di perusahaan yang tangan kaki saya diikat sih Karin. Jadi Oh, banyak kan bisa, ini nggak boleh, Oh, itu nggak oke, boleh gitu ya. Jadi kalau Mama bilang banyak nggak bolehnya, saya mau ngapain? Mm-mm. Ngapain kerja di situ ya, Coach? Nggak sampai kerja situ, mendingan saya keluar aja daripada pusing kan gitu ya. Bedanya kalau kita kerja di perusahaan sendiri, kita bisa bebas melakukan apapun. Nah sama kayak Karin di sini perusahaan korporat. Ya menurut saya mungkin Karin akan lebih puas untuk mengeksplor, walaupun memang ada batasan yang tidak boleh, tapi kan puas ada batasan-batasannya. Makanya saya selalu nanya, apa alasan kamu ngambil keputusan ini? Nah saya butuh tahu batasannya dulu, alasannya apa? Oke, kalau masuk akal, jalan. Nggak masuk akal, saya tolak. Nah ini seenggaknya tangan kita ketika bergerak paling nggak masih, ya bagus ya. Lihai. Lihai ya, jadi istilahnya kalau Karin nanti suatu saat, jadi kalau punya bisnis, udah enak kan? Oh, ini sekolah gitu, jalan-jalan gini gitu loh. Daripada ketika ini nggak boleh, ini nggak boleh. Terus mau ngapain gue di sini gitu? Mendingan gue keluar aja gitu kan, misalkan gitu. Itu yang saya ngerasain sih Karin. Makanya kenapa kita harus melihat peluang-peluang apa ketika dalam berbisnis, masalah, tantangan, challenge yang apapun terjadi itu pasti ada. Oke, Coach. Jadi setiap masalah harus ada peluangnya, Coach. Setiap Pasti. kejadian. Setiap kejadian ada peluangnya. Kecuali makanya kalau mau masuk kerja di tempat tertentu mungkin kita harus bahas dulu. Ada aturannya tangan kita diikat atau nggak diikat. Batasannya sampai mana. Budgetnya dikasih berapa. Kalau nggak berat sih. Oke, Coach. Menurut aku sudah nih, Coach. Aku mau bagi-bagi e-book nih, Coach. Boleh, Jadi ada 3 tips untuk atasi mental block. Jadi nanti di kolom deskripsi ataupun komen pertama nanti akan ada link. Jadi teman-teman tinggal isi nomor, nama, dan email. Jadi nanti langsung terkirim. Gratis ya, ini gratis teman-teman. Jadi Anda cuman masukkan saja untuk dapat cara 3 teknik bagaimana mengatasi mental block. Oke, Coach. Itu aja? Ya. Kalau mau ikut pelatihan kita di NLPleadershipindonesia.com. dan kebetulan ada kelas yaitu License Business Practitioner of NLP yang sekarang adalah angkatan 22. Dan kebetulan kalau nggak salah ada sekitar beberapa orang adalah petinggi-petinggi perusahaan. Iya, betul. Bukan petinggi lagi, tapi Yang orang punya, nomor kan? 1. Bukan yang punya. Oh, bukan. Ini profesional. Oh, iya, oke. Orang nomor 1 di perusahaan internasional terbesar. Dan ada beberapa orang ada di sana. Oh ini bakal keren banget gitu ya. So buat berikutnya mungkin nanti ada jadwal-jadwal berikutnya. Itu aja. So saya Coach Antoni Sarif dan Saya Karin. NLP for Business untuk Indonesia.